Kalau ngomong tentang tadi ngomong uang kapital gitu itu penting, tapi kalau menurut itu kadang festival nggak bisa jalan. Kalau saya sudah dibebani dengan uang itu nggak jalan itu. Uang itu penting, apalagi kalau banyak. Itu betul, tapi kebetulan Jogja itu ada situasi yang berbeda, tidak melulu. Saya bisa menggarap sebuah festival yang demikian besar dengan sumber daya yang kecil tuh mungkin di Jogja ternyata ya. Iya. Ya karena nanti tak ceritain. Dan proses Mas Dodo nyemplung ke buku itu gimana ceritanya sampai bikin festival Jogja Art and Book. Ya. Dari kemarin gempar itu. Apa? Gempar lah. Crowd-nya di Enggak lah ya, Jogja standar gitu. Ya pokoknya jalan gitu aja. Ya memang, ya kan banyaknya kegiatan di Jogja itu sebenarnya saling intip untuk membuat satu standar gitu kan. Di sini kan nek elek itu kan kayak dosa asal gitu loh. nempel terus, tapi kalau bagus itu nggak ada yang komentar. Itu nggak jadi. Enggak, diem aja. Khas Jogja kan gitu. Makanya ada istilah elek we durung itu kan gitu. Itu pressure-nya berat banget dong. Lumayan, makanya seniman kegiatan itu kan pokoknya ya sebenarnya itu khas ya. Sebenarnya karena biasanya itu karena pertemanan yang dekat gitu kan sebenarnya kan. Tapi kan itu bagus. Cuma kalau yang nggak ngerti model gini itu ya guyon gojek kirinya itu saneponya itu kan orang nggak siap mental. Mungkin sakit hati ya? Sakit hati. Diinget-inget terus. Tapi begitu. Ya khas Jogja lah begitu. Soalnya nggak ada apa-apanya juga secara ekonomi gitu loh. Jadi ya itu. Tapi bisa menggarap sebuah festival yang demikian besar dengan sumber daya yang kecil tuh mungkin di Jogja ternyata ya. Ya karena nanti tak ceritain itu aneh juga. Nanti bisa diceritakan. Ya karena ternyata ya yang support banyak, yang support saya, masyarakatnya gitu karena tumbuh dan kanunya karena dukungan masyarakatnya. Itu kan baru tahu kan Januari, setelah sekian hampir setahun prosesnya tiba-tiba ada istilah bahasa apa itu efisiensi kan kelabaan juga saya. Uang gede untuk beli kayak mobilmu itu dapat 2 mini Beetle kayak gitu kan serem kan. Tapi ya malah teman-teman seniman malah terutama yang support. Ini udah mulai nih belum? Oh. Tak pikir pemanasan. Langsung aja Mas Dodo. Ya gimana ini? Dimulai gimana? Ya lanjut aja tadi. Serius sedikit kan? Ini kan tadi gimana sebuah festival di Jogja dengan support yang minim dari baik dari sumber daya terutama finansial ya, tapi bisa jalan dan ternyata gila gede banget ini. Lumayan, tapi saya kira masyarakatnya lah yang membuat saya cukup kan harus pede kan. Jadi berhitung terus misalnya yang punya sound itu kan teman saya. Yang hunting teman saya. Terus dan di Jogja itu simple. Kayak saya misalnya dapat support, saya itu selalu terbuka aja. Kan jarang mungkin di Jakarta tuh. Koma-koma ini ya baru. Dikandani. Dikairo. Semua selalu begitu karena itu saya sadar betul kalau membangun kepercayaan sama teman itu kan. Makanya begitu kepotong saya bilang iki masalah ujian pertemanan. Ini kekancan mana apa ora iki ngono. Ayo gas. Misalnya kan gitu. Saya kan begitu. Iki piye? Wah. Selalu. Nah, itu kan yang juga saya kira meyakinkan saya untuk terus. Terus kan ya kan nama-namanya kan bukan nama-nama yang cukup populer lah. Misalnya menghadirkan
Mas Nirwan kan teman lama itu kan. Ada apa ya para orang-orang yang saya kira punya kapasitas untuk ngomong secara serius gitu. Saya kan ya lihat juga beberapa penyelenggaraan festival literasi yang sama. Cuma kan nggak mungkin kan, saya selalu memetakan potensi yang ada yang sebagai modal sosial di sana. Itu kan nilainya juga ada. Makanya saya selalu nggak tahu ya, mungkin berlebihan, tapi saya itu selalu merasa kaya, Mas. Itu karena pertemanan itu. Iya, karena itu kan gila loh. Misalnya tahun pertama saya masih ingat opening dengan Segidok. Terus tahun kedua Silam Pukau. Tahun ketiga Efek Rumah Kaca. Saya kira kan juga teman-teman di publiknya itu sudah mulai ngeh juga apa itu seni dan literasi. Konsep itu kan harus pelan-pelan disampaikan. Jadi semua yang hadir, yang datang, penampil itu kan saya punya gambaran harus selalu beririsan gitu dengan tema besar itu. Walaupun sebenarnya secara keseluruhan kan memang bentuknya itu juga sedang proses. Saya ya karena keterbatasan saya mungkin ya nggak tekan, makanya saya kan selalu mengatakan di mana-mana saya beruntung dikelilingi oleh orang-orang yang mendorong secara pengetahuan gitu. Misalnya, dan saya selalu mengerjakan festival ini memang yakin betul selalu berangkat dari aktivitas yang sedang saya kerjakan. Misalnya kebetulan ya 3-4 tahun ini kan saya kan lebih banyak mengelola naskah-naskahnya Mas Seno Gumira. Jadi hampir semua itu tercermin di situ. Iya, terus dia salah satu orang yang sering saya ajak ngobrol, banyak hal misalnya kan sebenarnya yang tahun terakhir ini kan, tahun ketiga ini kan temanya kan kereta api yang berangkat pagi hari. Itu saya kira saya merasa bangga aja karena itu naskah yang sering disebut-sebut naskah awalnya Kunto Wijoyo. Kalau tidak salah berumur 20 tahun. Cuma itu kan jadi mitos saja, omong-omongan aja, tapi kan nggak ada barangnya. Nah itu prosesnya lama sekali. Terus saya melibatkan ada itu seniman NK Komaria. Terus awalnya juga tak ajak ngobrol dulu, prosesnya juga lama. Terus saya pancing-pancing supaya dia keluar banyak imajinasi lah kan. Terus tak ajak sampai ke tempat itu. Lokasi-lokasi di novel itu. Kan saya kan percaya Kunto itu menariknya itu walaupun itu fiksi selalu berangkat dari realitas. Itu keren. Itu Kunto Wijoyo. Iya, khas. Dan saya pikir orangnya kan kayak gitu ya. Saya belum pernah ketemu. Tapi kalau baca karya-karyanya kan luar biasa. Orang-orang kayak itu terus ketemu banyak orang, misalnya ada Mahfud Ikhwan itu kan orang yang sering tak ajak ngobrol, dan menurut saya mungkin untuk generasi muda ya orang yang tahu banyak, ngerti banget tentang kebetulan Kunto itu ya Mahfud menurut saya. Makanya saya awalnya juga Mas Seno waktu itu tak suruh nulis panjang, Mas gue nulis yang dawa ya. Bukan apa-apa, karena sekali lagi karena keterbatasan saya, supaya saya juga punya saurannya, punya gaman gitu loh, sangu. Iya. Tak sering panjang, gila itu. Terus saya bikin pembanding juga tanpa pengetahuan. Si Mahfud itu tak suruh nulis juga. Untuk gaman saya juga sebenarnya. Seno bikin, bikin. Tapi kan yang nggak ngerti lah, bukan tidak mengurangi rasa hormat saya sama Mas Seno ya. Mas ini tahun ya. Ya apa dicoba wae ya. Begitu jadi gitu. Wah, apik ya. Tapi saya nggak ngomong Mahfud supaya nanti besar kepala dia. Iya dong. Baru terakhir ngasih tahu kalau gue ki dalem karo Seno, dia ketawa aja. Tapi memang Jogja itu banyak orang-orang seperti itu. Jadi itu yang saya merasa beruntung, bukan karena saya berdiri atas, saya biasa ya. Saya sadar betul banyak keterbatasan lah. Nah, makanya saya selalu
misalnya juga ada Mas Faruk, saya kan kebetulan kan festival saya kan Mas Faruk salah satu boardnya, Faruk HT. Itu kan menurut saya kan orang langka juga. Itu saya itu kenalnya juga udah lama sekali waktu dia punya pusat studi itu yang Umar Khayyam yang terus hilang itu. Dulu kalau pagi itu saya naik sepeda masih ingat cuma mampir mau minum air teh sama ada kue di sana dulu saya masih ingat itu. Cuma omong-omong tanya-tanya itu pola-pola mungkin orang seperti saya itu banyak juga di Jogja karena memang tumbuh seperti itu. Ya. Iya. Jadi lebih banyak modal sosial yang dipupuk lama ya, kemudian menjadi berjejaring gitu ya. Betul. Nah, waktu saya nggak tahu ya, tapi mungkin saya tetap bukan generasi awal, tapi saya yang tumbuh waktu fenomena banyak penerbit sekitar tahun 2002-an, saya kan mulai itu. Reformasi, terus keterbukaan orang untuk bisa mengkomunikasikan sama teman-teman mulai itu dari sana. Nah, festival itu ada setelah sebelumnya kan tahun 2017 saya itu direktur binal. Makanya kan punya pengalaman sedikit lah untuk mengelola itu, terutama menghadapi publik netizen itu kan tekanannya tinggi. Berat memang. Makanya saya sangat hormat sekali orang-orang kayak Pemat, kayak siapa itu. Ngalamin sendiri kan? Iya, berhadapan dengan publik, tekanan, dipaitu, orang dipaitu nanti. Apalagi kalau berhubung dengan masyarakat, wah itu cashback, mulutnya macam-macam. Tapi itu kan saya selalu melihatnya itu sebagai apa ya? Ya karena pertemanan aja, hangat aja. Itu cara mentertawakan aja. Malah cara mensupport juga kadang-kadang dengan cara yang sebaliknya. Itu, jadi saya beruntung sekali. Selalu saya mengatakan di mana-mana tumbuh di Jogja itu membuat saling support sebenarnya. Misalnya orang kan tidak tahu, dan kebetulan saya kenceng pas yang kena efisiensi itu kan, saya masih punya banyak tabungan seket-seket karena saya minta aja sama teman-teman yang kebetulan ada di sebuah, itu yang membantu. Saya juga seniman kaget tuh, yang support itulah. Jadi saya kira itu diuntungkan. Dengan itu kan nggak mungkin misalnya tinggal di kota-kota besar. Persis. Apalagi misalnya dibantu sound. Itu festival saya kan salah satu highlightnya juga sebenarnya seni rupa. Yang wajah supaya saya tidak mengatakan ini lebih baik dari yang ada teman-teman, tapi sebenarnya ini hanya potensi yang memang di Jogja itu tumpah ruah. Kan kebetulan saya bilang ini festival saya kan semuanya gratis Mas. Udah gratis dikasih makan. Ya kan, ini yang kemarin nggak ada. Waktu itu kan tahun kemarin misalnya saya bikin, biasanya ada pidato kebudayaan. Saya yang tahun kemarin yang 2004 itu menghadirkan Afri Salmana, public lecture, dia bla bla bla, wah senang sekali. Dengan antusiasmenya yang seperti itu. Nah itu yang mungkin publik atau teman-teman saya kan kaget perkembangannya. Misalnya orang Kebumen, Semarang, Purwokerto itu datang Mas. Malah ada yang dari Malaysia nunggu itu, Surabaya, Malang. Saya kan pikirnya kan sekitar sini aja. Ternyata memikat dan menarik orang dari luar ya. Terus dan bisa dari komen-komen, kita kan punya medsos, punya apa itu bertumbuh. Nah makanya memang saya kan waktu itu minta maaf juga kepada teman-teman karena ini persiapannya panjang. Saya bilang ya memang saya memilih seniman-seniman yang terbaik. Yang seniman baru memulai ya maaf, misalnya emerging ini harus terbaik karena gratis. Dan harus terbaik karena gini, misalnya orang mau lihat Eko Nugroho misalnya, kan aksesnya kan nggak murah. Misalnya harus nonton di Arjok mesti bayar, di Arjakarta semua saya kan free. Dan saya bisa menghadirkan Eko Nugroho untuk menceritakan bagaimana proses kreatifnya. Itu antusiasmenya luar biasa. Maksudnya yang bagus, yang berkualitas itu ya
di Jogja itu sangat memungkinkan untuk bisa didapatkan secara cuma-cuma. Ya. Konteks semangatnya kan di sana itu. Ya, ya. Tapi bisa melakukan itu kan modal sosial yang Betul, dibangun panjang ya. sekali Saya kan. kan, iya, ya karena pertemanan aja. Main lama lah Ya, gitu ya. lumayan. Ya, misalnya menghadirkan karya selalu hampir karya terbaru loh, itu juga saya juga heran. Saya ketemu beberapa galeri, misalnya kemarin karyanya Nasirun. Terbaru di situ. Terbaru, saya tungguin malah gambarnya. Oke. Mas Pupu, terus Wedar Yadi, Wedar, ya, juga Mas Wedar. itu, iya. Ada Pak Tisna, saya kan, nah saya intens memang, misalnya sampai dalam tahun, misalnya penyerahan itu saya masih ingat Nasirun Tunggal juga saya datangin, Wedar Tunggal juga, terus intens. Nah bagi saya itu kemewahan yang lain, makanya saya selalu kan mahal saya pikir. Persis, ya. Begitu tuh. Cuma saya kan hafal Nasirun Tangi Jambiro. Kesana nyapu Jambiro. Ya, kan hafal saya. Hafal. Tidur siang Jambiro. Iya, pripun kan tak candain sama istrinya. Itu malah menyentuh secara personal. Iya, dan ya kan mudah. yang intens, jadi tahu. Misalnya ini, insya Allah misalnya ya Mas ya, yang tahun 2006 itu kan saya sudah menyiapkan 3 bulan yang lalu. 2026 3 Iya bulan kan yang saya lalu, selalu ingin festival itu juga ada melahirkan satu buku Oke. sebagai polanya. Nah, saya sudah menyiapkan itu untuk tahun 2006. 2026. Iya 2026 dan 3 bulan lalu saya sudah ada bekerja jalan. untuk itu. Sementara festival yang 2025 Baru mau selesai. jalan. Iya, saya runningnya begitu. Supaya karena kadang memang butuh waktu yang nggak bisa ya. Dadaan Kalau gitu ya. dadaan itu, dan saya nggak punya kemampuan yang cepet-cepet gitu. Harus nganu lah, solid kuat gitu. Ya, ya. Terus festival itu sebenarnya mau ngomong apa tujuannya, kan saya bukan orang yang misalnya festival dengan sastra dan lingkungan, saya nggak paham. Membayangkan setelah keluar diskusi omong-omong alam jadi lebih baik, saya nggak yang Nggak gitu. ke situ, ya. nggak sampai juga. Ya. Yang gagasan. Saya hal-hal yang sederhana aja yang ya. sedang saya kerjakan, dan yang paling penting itu saya kan punya bahasa itu. Saya selalu melibatkan teman-teman indie, lebih dari 100 loh. Indie. Iya, yang publisher. Iya. Jadi misalnya saya punya ruang namanya, kalau di tahun ini itu namanya catatan kaki. Jadi saya menyediakan ruang dan tempat untuk teman-teman yang untuk mempublikasikan karya-karya terbitannya terbaru, untuk hadir untuk itu. Jadi memang betul-betul nggak apa-apa berangkat dari lingkungan saya sendiri. Ya. Karena saya untuk gagasan-gagasan besar juga nggak nyampe juga. Terus ya karena mungkin saya dari penerbit ya, mungkin Ada pembelaan di situ. itu, tapi kan saya paham betul, mungkin ini berlebihan ya, bagaimana saya punya cita-cita tentang membangun ekosistem di kota saya ini. Itu penting. Festival itu salah satu syarat ya. Untuk membangun itu. Itu untuk juga menunjukkan identitas kotanya, bagaimana kota itu harus tumbuh dan dibangun. Ya, ya. Kan kita capek juga bla bla bla, nunggu misalnya dalam ini pemerintahan. Ya emosi kan, wah entek. Jadi ya sudah, kerjakan aja yang kita mampu dari hal yang paling sederhana. Dan saya kan intens. Ini misalnya adalah rencana-rencana yang sedang saya bangun itu selalu modal omon-omon itu, makanya itu tumbuh, makanya ya maaf ya kadang kan itu memang Jogja itu, saya selalu mengatakan lagi itu infrastrukturnya itu kan luar biasa. Maksudnya itu teman-teman masyarakatnya. Enggak, editor, layout, seniman, dan penerbit, misalnya percetakan. Misalnya saya punya percetakan sebenarnya kecil, tapi kalau diberi tantangan produk yang baik dengan standar itu kan lama-lamanya kan percetakan juga ikut belajar. Itu memang saya dorong sampai ke sana. Ya, ya. Makanya bisa lihat produk-produk dari buku baik misalnya saya kelola itu. Orang misalnya Gramedia heran-heran dengan ya, kualitasnya. Ya misalnya maaf aja, saya kan ya kenal semuanya kan, mereka kan terlalu gemuk ya, modal besar apa, tapi justru nggak lincah.
standar semua. Nggak membayangkan misalnya yang Kunto itu bagaimana membangun ilustrasinya itu sampai proses seperti orang riset sendiri. Nggak nyampe itu, bukan berarti nggak mampu ya. Iya, nggak nyampe Ya karena terlalu gemuk. Betul, nggak lincah ya. Dan apa-apa kan mau dimakan toh. Ya toh, industri. Tapi kan itu ya nggak apa-apa saya kira. Nah, karena banyak kekurangan itu ya saya main yang kira-kira. Iya, yang kira-kira. Makanya terus kenapa ini juga ini berlebihan tadi. Kenapa festival saya juga di selatan sebenarnya saya juga menyulam lagi hubungan antara ini mitos ya Mas, utara dan selatan. Itu kan saya kan selalu kan saling curiga, tapi kan lewat literasi itu bagaimana sebenarnya tampilan juga harus bagus, isi juga bagus, itu kan melibatkan seniman. Teks yang kuat yang bagus juga harus melibatkan intelektual. Nah sebenarnya sulaman-sulaman itu yang saya memberikan ruang untuk itu. Biasanya, nah itu kan justru menguatkan kota ini. Tidak lagi memisah-misahkan ya, utara dan selatan. Agak susah juga, ini memang sebuah keniscayaan ya Jogja itu. Mohon maaf ya, itu kan nggak memungkinkan. Nah Jogja itu mungkin. Mungkin, ya. Jadi beruntung sekali, jadi makanya kemarin terasa sekali bagaimana seni rupa misalnya hadir, teman-teman musik hadir. Terus macam-macam obrolan-obrolan dan saya senang ya banyak buku-buku baru yang lahir ditawarkan untuk saya kira itu kemewahan. Nah saya tidak tahu pemerintah atau apapun melihat ke sana apa enggak mungkin kayaknya enggak bukan berarti enggak mau lihat ya, memang karena kekurangan pengetahuan juga loh bisa loh. Jadi memang makanya saya kan selalu ketemu kemana. Walaupun saya kena efisiensi, tetap silaturahmi itu harus terus. Obrolannya kan nggak mungkin juga. Persoalannya kan kompleksitasnya kan banyak. Nah, saya selalu karena saya sadar festival saya besar, saya nggak bisa terlalu mementingkan harus selalu tidak segan-segan untuk berkomunikasi terus. Itu yang itu bagi saya penting. Ya yang sing ora paham ya dijak ngobrol. Ya memang bebal tapi tapi itu butuh ketelatenan luar biasa dan kesabaran ya. Orang ngerti kok disalahke ya. Kita yang salah, dijak ngobrol aja. Bener, orang ngerti kok disalahke. Enggak bisa, karena orang ngerti kok. Kadang nggak tahu apa yang harus dia kerjakan loh. Serius loh. Makanya kan lihatkan pola-polanya. Produk-produknya kan sederhana kan begitu. Wah, ini orang ngerti. Tapi kan nggak bisa. Tugas kita itu banyak ya. Kalau misalnya ya saya juga melibatkan sebenarnya saya akan berkomunikasi juga dengan teman-teman IKP misalnya kan bagaimanapun juga itu kan teman semuanya. Jadi semua punya konsep yang sama. Jogja saya kira itu. Makanya saya sekali lagi berterima kasih bisa tumbuh gitu di Jogja ya. Iya. Dan menjahit utara selatan. Mungkin karena Mas Dodo dari utara ke selatan jadi bisa menyatukan. Iya, makanya kemarin kan rame. Senimannya hadir seneng toh. Terus teman-teman beberapa intelektual lah dari UGM, dari IAIN kan tak datangin semua kan. Itu kan tanda petik ya kan, jadi hal-hal itu kan bisa dihindari, jadi saling itu jadi satu kekuatan yang saya kira itu modal sosial saya mungkin ya. Itu dan nggak mungkin sih kayaknya memang karena terbukti festivalnya jalan. Dan namanya ini kan kayak gabungan nih, saya baru kepikir Jogja Art and Books. Ya, Art itu kan selatan kan. Books itu biasa dianalogikan sebagai yang utara gitu. Iya, itu tadinya juga kan sering macam-macam kan orang menafsir melihat dikirakan buku seni atau enggak. Saya kan dua identitas yang berbeda antara seni dan teks buku itu sendiri. Jadi itu secara tegas itu bahwa bentuknya nanti karena memang ini bagian dari proses. Arjok itu kan sekian puluh tahun. Saya kira seperti ini. Saya kira itu prosesnya juga panjang. Kan, saya banyak belajar juga. Yang paling penting itu memang berarti konsistensi itu loh. Makanya saya selalu menaruh hormat sama orang-orang yang tetap bijak apapun itu. Saya kira itu
harus mengapresiasi misalnya apa-apa yang dikerjakan Secara Pema dan banyak di Jogja orang-orang itu yang iya Gigi. saya kira itu yang membedakan. Di Pak itu tetap jalan. Dituduh cashback kalau dapat gede nggak apa-apa, sudah nggak dapat di Pak itu. Ya karepe pinginnya oleh tapi ya piye. Nah biasa tapi itu kan khas Jogja Mas. Ya. Saya nggak pernah itu Menemukan jadi tempat enggak. Itu cara orang lebih dekat, lebih akrab. Itu kan bahasa. Saya selalu membacanya itu kan positif aja pikirannya. Cuman yang nggak bisa membaca itu kan jadi sakit hati. Sakit padahal enggak. Itu ya karena gaya karena obrolan-obrolan yang dekat gitu. Jadi kalau dari sisi modal sosial clear bahwa Jogja itu memberikan ruang yang begitu leluasa untuk melibatkan banyak pihak bahkan dalam tanda petik for free. Tapi sebuah festival itu kan juga harus modal kapital. Nah itu gimana mengumpulkan dan meyakinkan pihak-pihak kan yang diundang juga bukan orang-orang yang sembarangan. Iya, misalnya betul. Kemarin adalah salah satu sumber kaget kan, wah kok saya dapat penginapan itu lah banget. Iki bayar piro? HTT Mbak. HTT ki apa? Hanya Tuhan yang tahu. Misalnya kan saya dibantu Mas Wawan. Utara. Iya, kowe iki piye? Kowe pengen berguna ra uripmu bantu aku. Nah, iya tak tel. Urip ora berguna. Ayo siap. Itu nggak mungkin loh dapat di Jakarta. Misalnya kota besar. Itu nilainya dengan cara besar. seperti itu. Iya, saya dikasih difasilitasi. Misalnya lah satu contoh. Saya itu fakta. Model apik banget gitu. Nah nggak mungkin di kota-kota besar. Nah itu kalau ngomong tadi kapital gitu. Terus saya disupport makanan ya, food and beverage itu jalan gitu. Malah ya itu terus kan saya punya bazar yang sebenarnya itu juga bagian dari apa ketahanan festival itu sendiri. Bazar ya, itu. Iya. Ya adalah bantuan termasuk saya kan sebelumnya ya ala-ala bikin fundraising saya muter ke seniman pakai Scoopy jaluk misalnya. Saya suatu ketika pernah itu ke Yunisa terus bawa kertas sendiri tak suruh tak tungguin kayak orang nambal ban itu. Yun, oh siap, siap. Ya itu modal-modal itu yang dari teman-teman seni rupa karena lingkaran saya di seni rupa kebetulan. Sejauh ini support saya. Ya tentu nganu lah. Ada juga sebenarnya beberapa program yang didanai oleh penerbit-penerbit misalnya contohnya gitu. Jadi itu subsidi silangnya. Oh dari situ. Iya. Jadi sebenarnya ya saya tidak menutup diri untuk ya senang ya kalau untuk dapat support. Tapi kan tetap itu dikerjakan sampai sejauh mana. Tapi kan tetap apa kan harus jalan. Saya kira itu. Ya memang kembang kempis tapi kalau saya ini berlebihan lagi ya. Orang apa-apa kalau dikerjakan dengan cinta atau passion itu kan beda tuh Mas. Saya lihat teman-teman yang bantu saya juga gitu. Bukan karena kecepatan. Kalau dihitung-hitung agak ajaib. Misalnya kalau Mas Hino di Jakarta kan keluar pintu kan argonya udah jalan. Di sini enggak ya? Ya jalannya gimana di sini misalnya saat ya misalnya kan begitu. Nah Jogja itu tumbuh saya kira berkembang karena itu. Jadi agak susah ya menemukan di kota lain. Misalnya aku masih ingat waktu COVID itu kan Arjok juga berlangsung gitu. Orang mau keluar rumah aja nggak boleh kok. Tapi tetap konsisten, komitmen dilakukan. Kejadian-kejadian itu juga salah satu yang cukup menginspirasi menampar saya. Dia kok bisa, saya kok enggak misalnya. Tapi orang-orang karakter seperti saya kan banyak juga di Jogja. Ya. Jadi itu, jadi agak ya itu pokoknya HTT itu aja modelnya. Hanya Tuhan yang tahu. Nah kalau soal apa yang mau diperjuangkan dari Jogja Art Books ini bisa dijelaskan ya Mas? Kalau tadi dari sisi support kan ya modal sosial, modal kapital. Saya nggak tahu ya, saya kan nggak bisa secara apakah ini berguna apa enggak itu kan nggak bisa. Sejauh teman-teman saya gini, sebenarnya setelah selesai itu beberapa kali saya ketemu beberapa penerbit. Mas sesuk aku dijak meneh itu menyentuh. Itu udah saya sangat sebagai saya feedback ya. Agak terharu. Mas itu
oh ya ono gunanya juga ya saya sederhana aja bahwa saya juga terus berkembang ini. Kemarin itu sekitar 35 ribuan selama yang hadir itu. Selama festival itu? Selama festival, terus misalnya opening aja 5.000 orang misalnya. Yang ARK penuh banget itu? Iya, dan ketika orang datang menyapa, saya kadang nggak enak mas, misalnya minum apa, makan itu sering nggak bayar sekarang mas, nggak boleh bayar mas. Yang support saya itu loh, makanan-makanan. Kadang aku makan loh ini. Ya karena mungkin itu dia merasa itu jalan, menguntungkan segala macam. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang saya merasa berguna aja. Jadi simpel gitu aja, nggak ya pamerannya. Iya, saya masih ingat pas pembukaan itu ternyata ada Mas Pemat di depan pintu masuk itu di sana. Mas apik banget gitu aja udah seneng. Wah, kesuwun. Ada yang apresiasi. Udah cukup. Ya begitu itu. Apakah berguna apa tidak saya nggak tahu. Ya biar nanti masyarakat yang nggak mungkin, saya kayak politisi ya. Kayak nggak bakat jadi politisi. Ya nggak tahu tapi begitulah. Nggak ngeklaim lah ya. Ditungguin teman-teman penerbit. Padahal baru selesai ditanyain. Saya disuruh mengingat supaya diajak gitu. Hal-hal gitu menyenangkan. Sangat menyentuh. Dan saya lelahnya itu kadang hilang, terbayar. Semangatnya itu sih. Iya. Kalau dalam sisi pengakuan atau orang yang dapat manfaat kan pasti tuh orang datang, Mas Bu aku tahun depan diajak lagi. Itu kan nyata. Seorang ya udah makan di sini aja, itu kan ungkapan terima kasih. Saya masih terasa itu. Tapi kalau dalam konteks bisnisnya atau entah kalau di buku kan mungkin penjualan kah atau ada transaksi di situ, itu terukur juga Mas atau terhitung nggak? Harusnya sampai ke sana. Harusnya. Ya. Kan bagaimana sebuah festival harus sehat itu juga bisa membiayai dirinya sendiri. Nah itu saya kira saya tidak mengatakan itu nggak saya pungkiri. Memang saya kan harus apa namanya? Saya terasa sekali kemarin ya memang harus punya modal dalam pengertian modal uang. Itu nggak bohong itu. Nah ini sedang diupayakan. Misalnya kan ada beberapa, saya kan baru tahun ketiga ini saya di samping mengajak seniman juga ada saya melampirkan perjanjian. Tapi kan menjual karya kan perkara yang lain, nggak gampang. Bahwa saya yakin itu entah kapan itu akan pasti itu. Cuma kan ini belum aja. Misalnya saya punya hak 3 bulan misalnya, saya kan sedang mencoba untuk itu. Ya itu harus supaya apa? Supaya saya hidup dalam pengertian festivalnya hidup. Dan nggak boleh juga tergantung pada pihak-pihak tertentu. Kalau dia bisa menghidupi, saya kira itu keren. Mandiri Iya, dan saya memang misalnya ini kan pertama kalinya misalnya saya kan bikin merchandise segala macam, bikin buku itu laku mas. Kaget juga mas. Ada beberapa memang yang habis. Nah ini kan potensi-potensi yang mau saya kembangkan. Jadi betul. Nah ini sedang betul-betul. Saya kan punya manajer misalnya yang disupport adalah dosen UGM. Dia sangat yang membuat tidur saya nyenyak misalnya kan begitu. Jadi kalau ada apa-apa itu kan semua itu kan teridentifikasi, tercatat semua itu. Atau mungkin fasenya kali ya. Tahun pertama membentuk identitas, tahun kedua mengembangkan, tahun ketiga baru berpikir soal bisnisnya. Saya bisa jadi hitungannya nggak progresnya nggak tahu saya. Nggak tahu. Tapi bisa saja setelah sekian. Saya kan melihat Arjok itu kan di tiketing kan memang sejak kapan? Dulunya juga sama. Gratis. Saya masih ingat itu. Terus kewalahan dulu waktu di TB ya masalah. Sampai kehabisan terus dia ngeprint sendiri. Itu nggak kejadian nggak? Misalnya melihat pameran seni rupa. Dulu itu pernah ada yang memproduksi sendiri orang luar. Tiketingnya? Iya. Saya kira itu. Nah pelajaran itu bagi saya pelajaran. Saya nggak bisa tahun pertama. Ya pokoknya dikerjakan secara, misalnya kurang apa saya seriusnya. Untuk tahun depan aja 3 bulan lalu sudah saya kerjakan. Sudah siapkan. Sudah kebayang berarti openingnya musisinya sudah.
playlistnya sama sudah. Oh udah. Oh. Bukunya apa itu sudah. Karena saya dapat bocoran RK itu didekati 2 tahun lalu juga. Iya. Bener ya? Iya betul. Okay. Ketemu misalnya, saya masih ingat itu. Mas kapan ada jadwal ke Jogja? Di Jogja. Misalnya tak temuin, tak ngobrol, aman. Saya kan harus mengukur juga. Aman sih. Makanya kemarin datang dia, Mas senang. Crowd-nya. Dia puas dengan soundnya, kemudian dia puas dengan makanannya, udah. Dan audiensnya, crowd-nya. Wah gila. Dan dia main panjang banget kan? Ya Di luar emosional dari, kan, karena dia lebih panjang. Iya, dan semuanya nyanyi loh Mas. Dia kan, Kayak paduan suara. iya, dari awal sampai akhir. Ya saya beruntung lagu-lagu hitnya itu keluar semua. Itu kalau festival kan ya kemewahan kan. Betul. Penyelenggara kan maunya kan seperti itu. Saya kan enggak, Mas durasinya berapa? Sekarang Mas. Wah. Manu sekarang. Saya enggak ngatur-ngatur, udah main aja saya bersyukur kok. Kok udah. Ya kan kasarannya kan begitu. Iya. Artinya kan menemukan audiensnya kan dia dan Iya, match kan, iya. jadi energinya langsung. Dan bondingnya yang kuat. juga dia kaget ya nggak tahu ya, mungkin saya juga nggak bisa mengklaim juga, tapi saya lihat dan pagi kan saya nemenin sama Kolil itu, wah keren Mas, kan lihat pamerannya, terus lihat masa yang kayak gitu, jadi dia memang ya mungkin peristiwa ya mungkin dia bisa dapat panggung di mana-mana, tapi ini panggung itu spesial. kan berbeda. Persis. Terutama itu teman-teman kan dia punya kios buku juga, dia yang tahu di kios Kios ya. jadi saya kira itu kan dunia Support dia juga juga. Saya kira dia ketemu untuk orang-orang yang satu kan, frekuensi lah ya. Betul. Nyambungnya. Iya, emosional sekali. Panjang itu. Persis ya. Nah itu sih. Dan tahun depan saya sudah sudah nanti nggak tahu ya, diusahakan nunggu HTT tadi. Tuhannya itu ngerestui apa? Wah, itu pasti semua terlaksana lah pasti. Karena ini spiritual sekali nih Mas Dodo. Harus. Saya kira itu sih Mas. Ya, kalau dalam konteks yang sekarang tadi kan menyebut kios Ojo Kios. Sekarang toko buku, kegemaran orang pada literasi kan tumbuh nih. Ini tercermin, saya ada beberapa catatan tentang penjualan di toko-toko buku itu naik gitu ya. Dan orang kembali ke buku itu kabar yang mengembirakan pastinya. Nah Mas Dodo melihat ini sesuatu fenomena yang ya sesaat aja atau ada kecenderungan yang panjang? Enggak, tapi begini. Sekarang ini kan sebenarnya saya nggak tahu ya publik hari ini, tapi agak ini situasinya menurut saya ya. Buku kalau semakin mendekatkan pada generasian, pasarnya kan misalnya ada banyak aneh yang tema-tema berat laris ya kan. Misalnya saya nggak mau nyebut judul lah, tapi saya kira juga ajaib juga. Sementara misalnya saya tidak tahu ya, apakah buku Kunto, saya kan 3 minggu itu masih 300 habis. Oh ya? Itu prestasi bagi saya. Tapi saya tidak tahu apakah dia beli karena memang dibaca, apakah dia beli karena FOMO? Enggak, karena waktu saya muncul itu berbarengan dengan 100 tahunnya Pram. Dan kebetulan beberapa penulis-penulis yang famous dan terkenal itu dia ikut mempublikasikan di Twitter di segala macam. Itu serbu itu. Nah yang dapat rezeki itu malah buku Ake. Nggak ngapa-ngapa. Rezeki itu. Karena memang saya kan penerbit, saya kan selalu kalau saya supaya juga reseller tumbuh sehat itu, saya memang memberikan kepada reseller, tapi saya menjual ke publik juga nggak memberikan diskon, supaya apa? Semua tumbuh. Baik reseller Iya, maupun penerbit. makanya reseller juga percaya dengan saya juga harus percaya dengan mereka. Fenomena, tadi kembali ke Fenomena buku itu sekarang. tadi, memang harus menarik mungkin. Kan kita sekarang tahu seleb ilustrator cover kan ngikutin kan. Iya. Ya kan, tiba-tiba ya menurutku ini kan fenomena yang tidak muncul 10 tahun. Ini kan belakangan aja. Ada gairah tentang ada itu gairah-gairah itu bagaimana? Kan saya juga lihat itu semua. Nah, sejauh itu bisa dimunculkan makanya agak kritis sebenarnya pembeli-pembeli hari ini itu. Dan makanya
waktu Kunto misalnya yang terbaru saya menghadirkan itu kan saya buat vintage layoutannya itu menyesuaikan waktu dulu kan misalnya Kunto itu di Koran Jihad tahun 60-an. Saya ikutin itu cara layoutannya dengan keterbatasan teknologi waktu itu. Diaplikasikan. Iya, jadi memang orang kadang menyimpan memang pingin menyimpan. Oke. Ya. Tapi kan bagi saya kan nggak punya kemampuan orang harus memberikan kesadaran untuk membaca. Oh, terlalu besar deh. Saya itu siapa? Wong pemerintah aja gagal apalagi saya. Kasarannya yang punya potensi besar gitu. Enggak, ya pokoknya saya dorong aja kerja. Misalnya, pokoknya bocorannya itu yang tahun depan. Saya ingin misalnya saya sedang bikin project namanya novel grafis misalnya gitu. Saya coba apa pola-pola yang apakah itu berhasil apa ya nggak tahu, belum terjadi. Eksperimen ya. Tapi itu memang sekali lagi memang harus ada keberanian untuk mengambil resiko itu mau nggak mau. Jadi memang pilihannya itu kamu mau misalnya, dan ini mungkin berlebihan sekali lagi. Memang kalau ngomong tentang tadi ngomong uang kapital gitu itu penting, tapi kalau menurut itu kadang festival nggak bisa jalan, Mas. Oke. Nggak bisa bergerak. Bukan berarti itu nggak penting ya. Yeah. Kalau saya sudah dibebani dengan uang itu nggak jalan itu. Bukan berarti yang itu salah ya. Iya. Dan saya kira itu fenomena di Jogja sih. Kalau nggak masuk hitung-hitungannya ekonominya. Beberapa teman yang sekarang hari ini pameran juga nggak masuk itu. Kalau ngomong kapital ya. Tapi kalau bahwa itu dipikirkan ya, tetapi kalau belum apa-apa itu yang dikedepankan pasti nggak jadi sesuatu yang bukan berarti saya meremehkan ya. Ya bahwa memang itu memang penting. Uang itu penting apalagi kalau banyak gitu kan. Iya kan? Itu betul, tapi kebetulan Jogja itu ada situasi yang berbeda, tidak melulu, bukan berarti nggak penting. Saya kira ini contoh yang baik hari ini misalnya bagaimana standar Arjok misalnya, sekali lagi saya sering menyebut itu memang itu bagus banget secara artistik, secara itu memberikan spirit energi buat kami yang lain. Misalnya ini Jari Pop, saya kira tidak banyak yang memberi ruang. Saya kan juga nonton festival yang lain. Saya kira ini karakter yang lain, tidak menghadirkan sebagai musik sebagai ruang yang lain. Saya kira itu, saya kira semangatnya hampir sama. Bagaimana ini bisa tumbuh dan berkembang. Dan itu kayak jadi sekarang strategi kan, memberikan satu hal tetapi melakukan hal yang lain juga. Betul. Saling mutual lah gitu ya. Iya, memang begitu. Toko buku dengan kedai kopi, toko buku dengan penerbit atau perpustakaan, toko buku dengan misalnya hal yang berbeda sama sekali dengan dia. Kebun gitu misalnya. Iya, misalnya tadi nyebut beberapa pola ini yang dicontoh bagaimana toko itu sekarang nggak bisa cuma menjajakan buku. Toko harus menjadi dirinya sendiri dalam pengertian kamu itu misalnya ini berlebihan. Kamu itu bikin toko penerbit itu jadi apa yang kamu harapkan, yang kamu bayangkan. Uripmu ini jane iki ono gunane apa ora misalnya. Saya lihat itu beberapa teman di ini, misalnya kan aku lihat. Saya kan misalnya Dana itu kan teman lama. Kami dulu nongkrong bareng gitu. Itu bagaimana dia punya semangat isu-isu sendiri. Ada banyak sebenarnya di Jogja. Memang yang menarik kan industri besar kan juga ikut-ikutan semangat Jogja. Apakah itu berhasil atau enggak ya saya nggak tahu, tetapi apakah dia punya nyawa itu kan saya nggak percaya. Itu kan nggak bisa diduplikasi. Nggak duplikasi. Bahwa dia secara fisik betul, tapi apa itu kan semangatnya kan berbeda. Ya itulah kapitalisme kan selalu lebih terdepan. Untuk mengambil alih sesuatu yang sifatnya organik. Saya kan selalu mengatakan kepada teman-teman Jogja ini situasinya. Tapi kan Jogja itu selalu dia bisa berkelihat mencari pola yang lain. Dicontoh nggak apa-apa kalau niatnya baik kan. Dan kalau cocok cocok. Nah itu saya kira itu yang paling kalaupun ditiru dengan modifikasi karena daya dukung, tapi itu daya kan sosialnya. Gini aja dong. Cuma tampilan gini aja.
sungguh literasi atau apa, sopo. Ya, tapi nggak apa-apa, itu memang situasi hari ini seperti itu, nggak bisa saya kan tidak bisa menyangkal untuk itu. Saya hanya melihat situasi seperti itu, ya oke gitu. Tapi kan tetap saya itu masih percaya orang penerbit, orang apa itu selalu produknya. Orang mau apa itu harus punya produk. Iya, mau nggak mau ukurannya apa lagi? Karena produk itu yang akan bercerita. Iya. Kan bisa kelihatan apa. Dan saya selalu percaya buku itu selalu punya pembelinya. Kadang kan kita agak kesulitan kan, tantangannya kan menemukan pembelinya itu. Tapi kayak saya ini kan penerbit, selalu kemana-mana ngomong saya ini penerbit UMKM. Ya kan, ya nggak apa-apa, 300, it's okay. Saya bisa numpang hidup dari sana. Maksudnya cukup, bahwa apakah saya pengen bisa? Ya pengen. Tapi kan besar itu kan punya konsekuensi. Itu yang memang bukan berarti saya nggak mau besar. Jadi apa, tergantung pilihan-pilihan. Tapi yang paling penting penerbit itu sekali lagi produknya. Orang mau ngomong apa, kamu kayak dandan mau ditokoin kayak apa, kalau produknya ya kan. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang lain, ya bikin buku yang bagus, yang serius. Dari sana saya kira itu. Dan Jogja itu sangat memungkinkan. Ketemu penulis gampang, ketemu editor gampang, ketemu percetakan gampang. Itu kemewahan di kota ini ya bagi saya. Dan masyarakatnya itu tumbuh untuk mendorong membangun kotanya. Saya kira kan keren, ya kan? Betul. Mas Dodo sendiri lahir di Batang saya. Batang. Tapi move ke sini berarti setelah lulus SMA? Ya, saya tidak mengatakan saya tidak beruntung, tapi memang kan saya kota kecil lah, nggak nganu, terus banyak di jalan saya dulu, muter-muter lah kemana-mana. Terus lama di Malioboro, saya cukup lama, pelukis potret. Iya, saya tahun berapa tuh Mas? 90-an? Ya segituan. Saya masuk itu ya 1989, saya 89 lulus SMA, terus ketemu. Nah mulai itu kenal, saya kan nggak tahu di Malioboro, makanya ketemulah seniman-seniman yang berteman, yang ternyata sekarang jadi seniman besar. Dulu kan nggak tahu kalau dia mau besar. Kan ketemu di Malioboro. Iya, salah satunya. Dulu saya pernah satu rumah waktu Ugo kuliah, kan ketemunya itu Suwage pas pindahan ke sini, kan nggak tahu dia mau terkenal. Misalnya gitu, Pemat dari awal, kan semua itu terhubung, waktu tumbuh bersama Mas. Di jalan. Iya, salah satunya itu. Itu mungkin ya memperkuat modal sosial tadi mungkin, kan? Dalam perjalanan bersama-sama ya. Mungkin, terus saling supportnya jadi kuat. Terus ya masuk dunia kampus itu ya karena membantu lah. Saya kenal tahun berapa itu, malah besok ini mau 25 tahun. Saya kan sebenarnya bertemannya sama namanya Dameria Papahan, kalau pernah dengar, sama Pak Nardi gitu waktu di awal ini, ya bantu lah. Nah, dunia-dunia itu yang membentuk ya kan. Saya kan sadar betul mesti bermain dengan orang yang tahu lah. Itu yang mungkin menumbuhkan saya banyak bantu gitu. Makanya itulah mulai bertumbuh, termasuk dulu saya kan ya lumayan lah aktif lah, bikin kelompok-kelompok diskusi kemana-mana. Ya tapi itu umum, orang-orang seperti saya itu ribuan di Jogja. Termasuk kemarin yang nyebut Cek Krisna, ya, barengan tahu. juga. Ya tahu saya, dia jual apa. Saya itu sempat nongkrong karena kebetulan saya dulu lama di Girly ya. Jadi senior saya itu anak gelanggang UGM. Nah awalnya di gelanggang itu, aja situ tuh. Ada bahkan kecil tuh, sama Mas Bambang, sama Paningron semua. Ya geng-geng gelanggang kan saya sempat nongkrong, ketemu lah orang-orangnya kan itu. Ya karena saya dulu di Girly dulu, sempat lama lumayan. Code ini? Iya, tapi siang di Malioboro. Jadi senior saya kebetulan ada 3 UGM semua dan anak Debrito semua, Katolik itu kan gitu.
teologi pembebasannya. Waktu itu dia. Waktu itu awal-awal aku masih ingat tuh, ada dewanya namanya itu Emmanuel Subangun. Wah, iya itu penulis hebat. Dekat. Oh, masih Emmanuel Subangun. Dekat sekali saya. Terakhir meninggal malah sama saya itu. Dia rajin dulu menulis di Kompas itu. Ya, dan tulisannya kan selalu dia kuat ya. Iya, Litbang. Ya, maksudku dia kan kecil kan, ada kelompok apa kan saya dengerin, apa terus kenal gitu kan. Wah, kan dia yang bawa itu ke Jogja. Wah, teologi pembebasan. Misalnya kan gitu. Ya begitulah, Jogja romantismenya kan ada. Nah saya ngalamin itu periode itu, kebetulan ngalamin. Saya kira itu yang hari ini mungkin dianggap yang tadi. Jadi modal sosial, iya, dalam mungkin tabungan iya. Tabungan pertemanan. Iya. Ya. Misalnya kan Mas lama saya masih ingat ya, Mas Arsuka misalnya kan saya kan dia produk kiri awal itu zaman Jodi tadi Mas, saya belum sini. Nah itu hubungan-hubungan alumni itu kan kuat yang situ, ya. Mengingatkan itu. Saya kan masih secara pribadi kan sempat main lah bersinggungan dengan Romangun juga saya. Itu juga masih ingat saya. Di Code itu, di Girli? Enggak, di Kuera, di rumahnya. Oh iya, saya yang di... Iya, makanya ketemu Jokpin juga kan di sana kan. Ya kan sebenarnya festival saya itu Jokpin salah satu maskot. Saya kan punya maskot, orang yang harus hadir. Di festival itu? Di festival saya. Jokpin kedua itu pas sakit itu. Yang pertama dia, Mas Gue tak, aku loro. Ada Jokpin, ada Fajar Merah, sama Sausi Tumorang. Itu harus penting. Tiga orang itu sekarang sama, karena tidak banyak kan panggung besar. Saya kira kan suara-suara tanda petik ya, sumbang itu kan harus jangan suara kemapanan dalam pengertian yang nggak bisa. Tapi kemarin saya kira itu terakhir kemarin Saud dan Fajar keren banget. Luar biasa, dan saya kaget juga, dan viral loh itu. Dia kan nggak ngerti gitu-gitu, karena bagus banget. Dan itu selalu saya membangun juga bagian dari identitas festival saya. Saya nggak tahu. Pelan-pelan ya. Iya, tapi itu kan teman lama. Saya masih ingat itu prosesnya yang dulu saya kolaborasi sama Kuku itu, Jokpin itu, tak suruh latihan, tak ajak ke rumahnya, obrolan apa. Saya disingkat tadi dipeluk, kesuwun tenan, apik tenan, karena saya cari-cari, Mas, ojo kaya biasanya ya Mas, kaya gini-gini. Dapat masukan juga. Ngobrol terus. Iki tiap tahun kowe kudu lho kowe. Wah siap. Jadi. Ya karena temen aja, pertemanan sekali. Sekali lagi karena pertemanan. Jadi gini. Saya kan juga yang membuat pengakuan kan, misalnya juga hanya banyak dikutip itu sebenarnya. Bagaimana misalnya Jokpin itu sangat mengapresiasi Saud begitu. Sebenarnya kan iya dia ngomong itu sama saya. Tapi kan dia paham. Cuma kan Saud kan sinis apa. Dia sinis dengan tapi semua kan ya. Iya, tapi kan itu sinisme yang dibangun kan tidak personal. Pikiran-pikiran. Nah, saya butuh itu. Memang namanya pikiran ya harus dengan dinyatakan dengan lantang ya, karena bukan personal lagi. Iya. Saya kira kan Saud kan posisi seperti itu. Saya kira itu juga membedakan, saya ingin membedakan harus begitu, lepas itu pilihannya, dan saya tentu punya konsekuensi. Ya memang ya harus diambil, nggak apa-apa. Sudah. No hard feeling lah ya. Iya, makanya kemarin saya merasa terharu juga, wah nggak salah juga ini pilihan saya misalnya gitu kan. Karena bagus banget, menurut saya bagus banget. Iya. Itu hal-hal itu memang harus diambil, sikap-sikap itu betul harus. Baru diuji setelah itu berjalan ya. Iya. Termasuk tadi itu novel grafis itu. Saya tunggu nih tahun depan ya. Iya, insya Allah. Itu kolaborasi dengan beberapa pihak? Ada seniman, satu seniman. Oke. Saya nggak tahu, tapi mungkin menurut saya itu dia seniman cukil yang terbaik negeri ini. Cukil? Iya, cukil. Masih kecil, masih muda. Anak pang. Ngaco liar gitu. Tapi otodidak? Enggak. Oh, dia mau belajar itu, cukil. Iya, dari Surabaya. Makanya saya udah rutin, udah 3 kali. Oh, ke Surabaya? Iya, ke Surabaya. Pakai Arcuk besok jalan mau, itu juga salah satunya. Kan ada temen juga yang nampung, teman-teman Silambuko kan, nongkrong, ngobrol.
Ya. Kayak semalam ya ketemu si Karis ya. Oke. Kan saya senang aja Mas. Saya di Bandung juga punya Jejaring. Keluarga, maksudnya udah kayak apa selalu ditemenin lah di Jakarta juga. Ya sebenarnya kan kecil toh. Ya. Itu yang karena saya sadar betul nggak bisa kalau kita nggak punya jaringan seperti itu. Nggak bisa apa-apa. Saya punya di Bandung, di Jakarta, Di Surabaya. di Surabaya. Nah, itu yang saya jaga betul, saya kelola itu sih hubungan-hubungan Iya. itu. Dan itu dinyatakan oleh salah satu personel ERK. Oh ya, Wah itu Dodo emang tough itu kalau enggak lah. beribik gitu. Istilahnya apa mendekati untuk kemudian bisa Ya kan bersama. saya untuk- bilang bagaimana saya bilang pentingnya apa? Saya kan percaya gitu ya kalau di situasi ini saya kira apa-apanya sastra itu cara yang jalan keluar ya Mas. Saya masih percaya Sastra. dengan situasi yang sulit ini. Itu kan mau apa? Iya. Misalnya negara nggak bisa diharapin kayak apa. Nah kerja-kerja kayak gini nih kan kanal-kanal ini yang saya dorong Ya, terus menguatkan supaya masyarakatnya juga percaya diri dengan itu. Kemampuannya. Saya mendorongnya selalu ke sana, membangunkan kepercayaan Kepercayaan diri diri itu masyarakat. penting sekali. Terutama juga pada penerbit ya sudah jalanin aja. Iya. Nah itu yang saya kira yang menguatkan semuanya. Ya, dan terbukti. Dan saya sudah nggak ada cara lain, maksudnya ya lewat seni, lewat sastra itu salah satu upaya-upaya yang sedang saya kerjakan. Wong itu yang apa? Yang mungkin saya nggak tahu ya karena belum kejadian itu pola-pola itu. Dan saya masih juga jalan menyiapkan buku baru. Ya. Ya itu aja dinikmat. Bisa apa numpang hidup lah di Ya, sana. Saya kira itu jalan. penerbit UMKM tadi. Iya. Oh ketemu Kole yang ngomong gitu ya. Enggak salah satu Mas itu siapa? Arsa ya? Oh ya itu temen. Ya. Kan dia jual buku-buku saya juga laris Iya, juga iya. itu. Di Iya Kios, Jogja. Jogja. Kan beberapa kali kan saya bikin acara di sana juga. Saya beberapa kali ketemu Oh Mas iya. lagi di Iya. Blok M, ketemu Iya. di Makam. Iya temen. Itu kan sering belanja juga di Jogja. Saya kira apa ya berjejaring ini. Ya, keren sih itu. Boleh saya simpulkan bahwa festival Jogja Art Book and Book Festival ini tumbuh karena pertemanan yang dirawat dengan baik. Harus. Nah. Juga mungkin karena apa semangat membangun ekosistem supaya dia terus bertumbuh dan kuat Berkelanjutan itu ya, dan berkelanjutan enggak karena kan ukurannya kan atau bagaimana merayakan sebuah kota itu kan dengan festival itu. Ya. Saya kira itu mungkin kota-kota besar kan begitu kan. Jadi nah itu yang kesadaran bersama itu yang sedang saya apa Tumbuhkan. kumpulkan dengan teman-teman di Moga-moga yang bertanggung jawab untuk itu punya imajinasi kayak gitu tuh. Iya, itu. Ngerti aja belum masalahnya. Kalau nggak ngerti ngomong jangan imajinasi, disalahin. Jangan disalahin. Wong udah ngerti kok disalahke. Iya, Ya tapi tetap Harus silaturahmi disampaikan. ya. Terus saya selalu membangun ruang-ruang komunikasi. Pasti harus dibuka mau nggak mau. Iya, sampai ngerti dulu. Iya. Baru kalau udah ngerti Iya. bisa disalahin. Kalau dia nggak tahu. Oh ngerti orang kok disalahke. Nah, ini Mas Dodo banget. Sip. Matur nuwun Mas Dodo. Gimana? Cukup? Wah, cukup banget ini. Siap. Matur nuwun, Mas. Kopinya malah belum disentuh Oh, nih kita. siap. Wah, ini. Kopi on the pop. Wah,